Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta pelatihan pekerti, setelah kita membuat soal dengan bantuan AI, tadi sudah kami sampaikan juga bahwa dosen perlu melakukan pencermatan, koreksi, dan juga penyesuaian ataupun melengkapi perangkat yang dibutuhkan. Apa yang dimaksud dengan perangkat di sini adalah identitas soal, kemudian petunjuk pengerjaan, lembar jawab, kunci jawaban, pedoman penyekoran, pedoman penilaian, dan tentu kriteria kelurusan sebagai kelengkapan dari evaluasi yang kita rancang. Dan satu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah menyertakan kode pada soal ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Masing-masing soal tersebut untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan yang mana, CPMK yang mana, dan juga sub CPMK yang mana. Sehingga masing-masing butir itu memang diarahkan untuk mengukur capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan. Dan pencantuman kode ini akan bermanfaat atau dimanfaatkan untuk pengolahan dan analisis lebih lanjut hasil penilaian outcome based education. Lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa mencermati pada materi PPT. Dan tidak cukup tentunya evaluasi itu hanya sampai kita membuat soal yang siap untuk digunakan, dikerjakan oleh mahasiswa. Tapi tentu tahap berikutnya adalah pelaksanaan evaluasinya itu sendiri. Dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, tentu Bapak Ibu sudah berpengalaman ya, bagaimana mengatur jadwal evaluasi, bagaimana kepengawasannya, bagaimana mekanisme pengolahan hasil jawaban mahasiswa, kemudian sampai dikirim kepada dosen. Itu tentunya sudah biasa ya Bapak Ibu lakukan. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah berpengalaman menjadi dosen beberapa waktu. Nah, setelah dilaksanakan, kemudian jawaban soal itu diserahkan kepada dosen, maka tugas dosen adalah melakukan proses penyekoran ataupun penilaian, dan penilaiannya itu pada masing-masing soal. Karena setiap soal tadi mengukur capaian pembelajaran tertentu, sub CPMK tertentu, sehingga hasil nilai dari butir nomor soal itu nanti menjadi nilai capaian sub CPMK yang dirumuskan. Jadi tidak seperti konvensional yang lama gitu ya. Biasanya kita soal UTS ada 5 soal misalnya. Nah, nilai akhirnya berapa? Satu nilai saja. Nah, kalau di dalam penilaian berbasis outcome based education ini, masing-masing soal diberi nilai karena itu mengukur sub CPMK tertentu. Nah, itu nanti yang kemudian dimasukkan di dalam daftar nilai. Jadi di daftar nilai itu ada misalnya ada 5 sub CPMK, berarti sub CPMK 1 nilainya berapa, soal nomor 1, sub CPMK 2 nilainya berapa, soal nomor 2, sub CPMK 3 nilainya berapa, sampai semua sub CPMK terisi dengan nilai masing-masing mahasiswa. Sehingga tidak dalam kelompok UTS atau ujian akhir semester. Nah, dari situ sesuai dengan bobot masing-masing capaian pembelajaran, lalu dihitung, dikalikan dengan bobot masing-masing, dan kemudian dijumlahkan menjadi nilai akhir. Dari situ nanti kita akan bisa melihat mahasiswa A itu CPL 1
berapa persentasenya, CPL2 berapa persentasenya, CPL3 berapa persentasenya. Secara klasikal itu juga bisa direkap berapa capaian kelas untuk CPL1 yang mendapat nilai A berapa, B berapa, C berapa dalam bentuk rekapitulasi. Sehingga dari hasil tersebut kita bisa melihat mahasiswa A mencapai CPL1 berapa, CPL2 berapa. Dan itu biasanya yang juga ditanyakan di dalam akreditasi. Jadi memang perencanaan penilaian berbasis OBE ini diupayakan dan harus dipahami oleh dosen, karena pertanyaan-pertanyaan asesor ketika akreditasi juga akan menyentuh bagaimana evaluasi itu kita lakukan. Hasil pengolahan dan analisis hasil evaluasi outcome based education adalah rekapitulasi capaian masing-masing CPL oleh masing-masing mahasiswa. Lebih lanjut dapat dipetakan capaian beberapa kelas ataupun keseluruhan mahasiswa terhadap masing-masing CPL. Nah, hasil rekapitulasi nilai ini nanti bisa menjadi umpan balik dalam upaya merekonstruksi kurikulum lebih lanjut. Mana CPL yang ketercapaiannya sudah tinggi, mana CPL yang ternyata ketercapaiannya rendah, sehingga nanti bisa diupayakan rekonstruksi kurikulum. Demikian berlangsung terus-menerus sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari hasil evaluasi. Itulah harapan dari evaluasi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, tentu dengan memanfaatkan umpan balik hasil evaluasi. Nah, ini memang ada hitung-hitungannya ya, sehingga akan lebih jelas lagi ketika Bapak Ibu mencermati PPT PowerPoint yang juga membahas terkait dengan bagaimana mengolah, menganalisis hasil evaluasi berbasis OBE. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk kali ini kita akhiri. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.